Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Angelika Mayandir Malasari dengan NIM 11210143 dari kelas 11.305 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jurnal kami dengan tema yang kami angkat yaitu minat masyarakat terhadap penggunaan e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan semua bentuk transaksi perdagangan baik jasa maupun barang yang menggunakan media perantara internet. Dalam e-commerce terdapat 4 komponen yang diperlukan, di antaranya yang pertama ada store atau marketplace, yaitu tempat di mana berkumpulnya para penjual-penjual online. Nah, yang contoh dari store atau marketplace ini yang banyak kita temui yaitu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada penjual dan pembeli. Yang ketiga ada payment gateway atau metode pembayaran, bisa menggunakan debit card, virtual account, atau bisa menggunakan kartu kredit. Nah, lalu yang keempat ada jasa pengiriman. Banyak sekali masyarakat yang sangat memanfaatkan e-commerce untuk menambah penghasilan, tetapi banyak juga dari mereka yang hanya menjadi konsumen. Tidak hanya orang dewasa atau ibu rumah tangga, tetapi remaja lebih sering berbelanja secara online karena harga yang terjangkau dan proses yang cenderung lebih mudah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Angelika Maya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Theodor Mapea dengan NIM 11210221 dari kelas 11 3A 05. Di kajian pustaka ini kita mendapati 3 faktor yang menjadi acuan untuk penelitian yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama ada umur, harga, dan penggunaan aplikasi. Yang pertama ada umur. Umur konsumen menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, karena di umur ini kita membeli sesuatu karena kebutuhan. Seperti misalnya kalau anak-anak membeli kayak keperluan untuk game atau keperluan sekolah, anak remaja yang memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti lifestyle-nya, dan orang dewasa yang memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Setelah itu yang kedua ada harga. Harga merupakan nilai dari suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada penjual. Di harga ini kita mengambil rata-rata pembelian yang dikeluarkan oleh para masyarakat kisaran per bulan. Setelah itu ada penggunaan aplikasi. Penggunaan aplikasi adalah salah satu media perdagangan yang dilakukan untuk kegiatan, misalnya seperti Blibli, Lazada, dan juga Shopee. Selanjutnya kita memasuki metode penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer digunakan untuk mencari data utama untuk dianalisis dengan statistik, yang pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode survei, yang dimulai dengan menyusun rencana penelitian lalu mencari bahan survei untuk dijadikan acuan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari teman saya, perkenalkan saya Anissa Dimustikawati dengan NIM 11210327. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian melalui survei yang telah kami lakukan. Berikut hasil survei yang pertama. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan Google Form, maka didapatkan hasil sebagai berikut ini. Yang pertama ada deskripsi penggunaan e-commerce berdasarkan umur. Umur 10-17 tahun didapatkan frekuensi dengan 11 orang dengan jumlah persentase 7,8%.
Lalu di umur 18-25 tahun didapatkan frekuensi sebanyak 110 orang dengan persentase 78%. Selanjutnya ada di umur 26-35 tahun didapatkan frekuensi dengan 13 orang dengan jumlah persentase 9,2%. Lalu yang terakhir ada di umur lebih dari 35 didapatkan frekuensi sebanyak 7 orang dengan persentase 5%. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa minat beli masyarakat didominasi oleh umur 18-25 tahun dengan persentase sebanyak 78%. Berdasarkan data di samping, dapat kita ketahui bahwa Mian memiliki nilai 32,25, median memiliki nilai 12, kemiringan atau squeakiness memiliki nilai 1,9 dan keruncingan yaitu kurtosis memiliki nilai 3,9. Dari data tersebut, kami menyimpulkan bahwa data tersebut memiliki kemiringan dari distribusi data tersebut ke arah ke kanan dan keruncingan dari distribusi data bersifat leptokurtis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Anissa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aini Maulidia Putri dengan NIM 11210049. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi pengguna e-commerce berdasarkan harga. Di sini ada harga kurang dari 50.000, mempunyai frekuensi 23 dengan persentase yang didapatkan sebanyak 16,3%. Lalu yang kedua ada 50.000 sampai 250.000, mempunyai frekuensi 83 dan persentase yang didapatkan sebanyak 58,9%. Untuk harga 250.000 sampai 500.000 mempunyai frekuensi sebanyak 21 dan persentase yang didapatkan 14,9%. Untuk harga lebih dari 500.000 mempunyai frekuensi sebanyak 14 dan persentase yang didapatkan 9,9%. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menghabiskan uang kisaran Rp50.000 sampai Rp250.000 dengan persentase sebanyak 58,9%. Berdasarkan data di samping, dapat kita diketahui bahwa pada harga memiliki min sebanyak 35,35 dengan median 22. Di sini nilai kemiringan sebesar 1,9 dan nilai keruncingan sebesar 3,7. Dari data tersebut, kami menyimpulkan bahwa data tersebut memiliki kemiringan dari distribusi data tersebut ke arah kanan dan keruncingan dari distribusi data bersifat leptokurtis, yang itu berarti dia berada di puncak yang tinggi. Persentase selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kalista. Perkenalkan, nama saya Kalista Levinando Tulong dari kelas 11305 dengan NIM 11210070. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang ketiga, yaitu deskripsi pengguna e-commerce berdasarkan aplikasi belanja. Berdasarkan data survei yang telah disebar dengan jumlah data 141 orang, didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan Shopee sebagai peringkat pertama dengan frekuensi 115, lalu ada Lazada dengan frekuensi 8, Tokopedia dengan frekuensi 12, TikTok Shop dengan frekuensi 2, eBay dengan frekuensi 1, Zalora dengan frekuensi 1, Amazon dengan frekuensi 1, dan Shein dengan frekuensi 1. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung lebih sering menggunakan Shopee sebagai aplikasi berbelanja, dengan jumlah frekuensi terbesar yaitu 115. Berdasarkan data di samping, dapat kita ketahui bahwa Mian memiliki nilai 1,5, median memiliki nilai 1,5, mode memiliki nilai 1, kemiringan skewness memiliki nilai 2,7, dan keruncingan atau kurtosis memiliki nilai 7,7. Dari data tersebut, yang kami ambil dari perhitungan Excel, kami dapat menyimpulkan bahwa data tersebut memiliki kemiringan dari distribusi data ke arah kanan dan keruncingan dari distribusi data yang bersifat leptokurtis.
Jadi berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan mengumpulkan data kuesioner menunjukkan bahwa usia yang mendominasi penggunaan e-commerce merupakan generasi Z yang saat ini berumur 18 sampai 25 tahun dengan menyumbangkan 78% dari keseluruhan persentase pengumpulan kuesioner. Dan platform yang sangat digemari oleh masyarakat ialah Shopee dengan perolehan persentase yaitu 81% dari pengumpulan kuesioner yang telah kami lakukan. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.